Saudara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kayak pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Madiun. Kakek-kakek bersepeda pancal di Cipinang Muara Jatinegara sedang menjadi sorotan. Kasus kekerasan seksual pada anak kembali terjadi. Seorang pengusaha musola ditangkap karena melakukan pencabulan terhadap 14 orang anak. Polres Istimewa Yogyakarta menangkap 7 pelaku jaringan kejahatan seksual anak. Ketua KPAI Susanto menyatakan MKS, perwira Polri berpangkat Ibda, resmi jadi tersangka usai menjalani sejumlah pemeriksaan. Ia pun langsung ditahan di Polda Sulteng. Kali ini seorang pria di Depok yang juga merupakan seorang guru agama. Hai. Menurut saya, pelecehan seksual itu adalah suatu tindak kejahatan yang bisa merugikan orang lain dan menimbulkan trauma pada korban. Dan kasus pelecehan ini bisa berupa verbal maupun non-verbal. Lalu, akibat dari pelecehan seksual ini sangat sulit untuk mencegah tindakan tersebut. Karena bisa dialami kita maupun orang lain. Dan memiliki jenis-jenis yang banyak. Kita harus mensupport korbannya terlebih dahulu karena setiap korban itu tidak selalu bisa memberanikan diri untuk melaporkan pelaku atas kejahatan yang telah dia lakukan. Jadi kita harus memastikan bahwa kita sudah setidaknya kita itu berada di samping korban dan membuat korban merasa percaya bahwa ada yang melindunginya. Dan kita juga bisa membuat korban itu merasa aman karena banyak sekali korban dari kekerasan seksual yang tidak bisa keluar dari hubungan tersebut atau lingkaran setan tersebut dikarenakan beberapa macam hal seperti Stockholm Syndrome dan kasihan terhadap pelaku jika itu pacarnya atau ayahnya. Mereka seringkali merasa bahwa mereka pantas untuk diperlakukan seperti itu dikarenakan mungkin kekerasan ini terjadi berulang kali dan beberapa korban dari kekerasan seksual ini tidak merasa aman dikarenakan mereka harus menanggung malu akibat perilaku yang sudah dilakukan pada mereka. Karena ya kita bisa melihat di zaman sekarang ini yang disalahkan adalah korbannya, bukan pelakunya. Mendengarkan seluruh apa yang dia rasa, meskipun itu hanya kepotong-potong. Dan rasa saat menyampaikan kisahnya itu benar-benar harus bisa kita rasakan. Mungkin kalau satu kata adalah empati gitu ya, tapi mungkin bisa empati plus satu. Karena apa? Kita bisa merasakan betapa menderitanya dia saat kejadian itu terjadi dan setelahnya. Bagaimana hari-harinya itu direnggut oleh perasaan tidak berdaya, perasaan dirinya kotor, pertanyaan-pertanyaan Tuhan mengapa aku? Bukan berarti kenapa bukan dia gitu ya, tapi kenapa aku mengalami ini? Kegalauan, kegelisahan yang bahkan dia harus menanggungnya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu kita harus ada untuk dia gitu ya. Itu kalau bicara mengenai sikap. Jadi mau lagi apapun itu mungkin ada sedikit hal yang nggak beres sedang kita lakukan, tapi kalau dia sudah mulai nyaman bercerita dengan kita harus letakkan itu semua, memberikan waktu, memberikan rasa, memberikan pikiran,
memberikan pandangan, memberikan telinga kita full untuk dia. Psikologis ini secara emosi, secara kognitif itu terenggut. Sepandai-pandainya dia berusaha untuk fokus, pasti ada sesuatu yang error di kondisi-kondisi di saat-saat tertentunya dia gitu. Itu yang kalau ngomongin tentang kesejahteraan ya. Jadi sejahtera di sini saya hanya bisa menjawab secara psikologis, terutama kognitif yang masih bertanya-tanya why gitu. Terus emosinya marah, sedih, itu campur jadi satu, kecewa, itu semua jadi satu. Entah itu dia dengan dirinya sendiri, dia dengan pelaku, dan dia dengan Tuhan ataupun keluarganya. Itu semuanya jadi satu. Semoga bisa menjawab. Bagaimana mungkin kalau saya ya, saya itu bukan saya yang mencari tahu kamu korban, ayo ceritakan pada saya gitu, tidak. Tapi entah ini berjodoh gitu ya, saya tidak tahu juga apa namanya. Kekerasan itu muncul pada saat saya nggak bertanya, dia munculkan begitu aja. Kalau dia sudah munculkan begitu aja, artinya untuk sekian menit pertama dia berjumpa dengan saya, dia percaya dengan saya. Memang perlu saya tegaskan kepada klien kasus apapun termasuk kekerasan seksual, saya selalu bertanya, ada kalanya saya membutuhkan bantuan dari pihak lain yang bisa mensupportmu. Boleh nggak ini saya bagi? Boleh nggak itu saya bagi? Bagian ini, bagian itu. Nggak boleh. Meskipun dia remaja yang belum ber-KTP ya. KTP itu kan 17 tahun itu kan seakan-akan menjadi momen untuk seorang anak bisa menentukan haknya gitu ya. Hak pilih pemilu aja sudah punya gitu. Apalagi tentang hak hidupnya dia, mungkin dia akan menuntut itu. Anak yang SMP yang mengalami itu saat dia tidak berkenan saya menceritakan ini kepada orang tuanya, saya nggak cerita. Meskipun dia tahu bahwa saya tidak bisa menemani dia dalam sehari-harinya, orang tua yang bisa, tapi dia nggak nyaman sama orang tuanya, saya harus menghargai haknya. Andaikan diceritakan dalam praktek saya di rumah sakit ya, itu harusnya kan saya ceritakan semua di laporan setiap kali pertemuan dengan pasien, klien. Itu saya nggak ceritakan, hanya mengatakan ada trauma gitu, titik. Saya punya kode-kode sendiri yang hanya saya yang bisa baca gitu. Orang lain yang mungkin main tebak-tebak, mungkin bisa aja, tapi kan tetap tebak-tebak, bukan suatu kepastian pada catatan saya. Jadi itu pun yang harusnya secara profesional dalam dunia medis itu tidak dibocorkan, ya tetap saya harus mengantisipasinya. Dan itu saya sampaikan kepada si remaja, si anak, bahwa oke, itu adalah rahasia antara kamu dan saya. Tapi ayo, tujuannya adalah ini. Kamu bersedia berkomitmen nggak? Karena tujuan saya tidak membuat itu jadi suatu perkara gitu ya. Suatu perkara hukum itu saya nggak masuknya ke sana. Karena perkara hukum itu yang saya tahu adalah sangat melelahkan, terutama korban. Yang saya utamakan adalah membuat hidupnya dari hari ke hari semakin layak di matanya terlebih dahulu, semakin pantas, bahwa kejadian yang di masa yang lalu memang sangat menyakitkan, tapi bukan berarti membuat langkah kakimu untuk maju itu berhenti. Itu jadi tujuan intervensi, konseling, PR yang saya berikan kepada
korban itu adalah untuk mengupgrade kualitas hidupnya gitu. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do.